Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Marwa, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas 3 sejarah ekonomi kelembagaan pada mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Yang pertama, sejarah pemikiran kaum perintis sosialis. Yang kedua, sejarah pemikiran ekonomi kaum merkantilis, dan yang terakhir, sejarah pemikiran ekonomi kaum psikokrat. Baiklah, yang pertama saya akan membahas sejarah pemikiran ekonomi kaum perintis sosialis. Konsep ekonomi kaum perintis sosialis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 sebelum Masehi. Masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk cara berekonomi. Yang pertama, Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi, mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Yang kedua, Plato memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Yang ketiga, Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara. Aristoteles merupakan tokoh pemikir ulung yang sangat tajam dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik melalui tukar-menukar. Aristoteles lah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. 3. Xenophon, seorang prajurit, sejarawan dan murid Socrates yang mengarang buku Oikonomicus, pengelolaan rumah tangga. Ini pemikiran Xenophon adalah 1. Pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi. 2. Modal patungan dalam usaha. Dan yang ketiga, spesialis dalam dan pembagian kerja. Thomas Aquinas, seorang filosof dan tokoh pemikir ekonomi pada abad pertengahan, mengemukakan tentang konsep keadilan yang dibagi dua menjadi keadilan distributif dan keadilan kompensasi. Dengan menegakkan hukum Tuhan, maka dalam jual beli harus dilakukan dengan harga yang adil. Sejarah pemikiran ekonomi kaum merkantilis. Merkantilis merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme serta politik kolonial ditujukan dengan tujuan mewujudkan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Yang kedua, pemikiran ekonomi yang lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di masyarakat. Pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional. Pelopor merkantilis Charles de Avenant 1656 sampai 1714 menyatakan bahwa kekayaan dalam bentuk uang hanyalah kekayaan mati. Oleh karena itu harus diperbesar tingkat konsumsi masyarakat, terutama untuk barang mewah yang diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya John Locke 1632 sampai 1704 mengemukakan bahwa yang harus diperhatikan bukan hanya jumlah uang yang beredar, tetapi juga cepatnya uang beredar. Dalam hal ini, kecepatan berputar daripada uang tidaklah sama untuk semua subjek ekonomi. Selanjutnya, yang terakhir ialah sejarah pemikiran ekonomi kaum psikokrat. Istilah psikokrat berasal dari bahasa Yunani kuno yang merupakan gabungan dari istilah psis, fisika, ilmu alam, dan kratos, kekuatan atau kekuasaan. Pemikiran para psikokrat mengenai tata susunan masyarakat pada umumnya dan susunan ekonomi khususnya berakar pada falsafah dasar dan haluan pandangan bahwa penataannya diatur menurut kekuatan hukum alam. 1. Pemikiran ekonomi kaum psikokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi adalah teori nilai dan harga. Yang kedua, teori nilai dan harga yang terbagi menjadi 3, yaitu dasar harga barang-barang, harga penjualan, dan harga yang harus dibayar konsumen. Kaum psikokrat mengembangkan teori harmoni, yakni keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan umum atau masyarakat. Dan yang ketiga yaitu prinsip ekonomi yang dijadikan dasar umum teori ekonomi kaum psikokrat,
di mana setiap individu berusaha memperoleh suatu hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dari ketiga sejarah ekonomi yang saya utarakan, yang selaras dengan pemikiran saya itu yang pertama, sejarah pemikiran kaum perintis sosialis, karena dengan mempelajari kaum perintis sosialis, kita dapat mengenal sejarah pemikiran ekonomi. Hal ini sangat penting bagi kita sebagai manusia yang ada di bumi. Terima kasih, mungkin itulah ringkasan tentang beberapa sejarah yang saya jelaskan tadi. Apabila ada kesalahan kata yang sempat saya ucapkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.